Halo semuanya, selamat datang di video pertama belajar coding menggunakan Scratch. Pada kesempatan kali ini, kita akan mulai belajar coding menggunakan aplikasi Scratch ini. Kita akan membahas bagian-bagian aplikasi Scratch ini apa saja dan bagaimana cara kita menggunakannya supaya kita bisa belajar coding. Nah, coding itu apa dulu sih? Sebenarnya itu sederhananya itu coding itu adalah kita memberikan perintah ke komputer dalam bentuk kode ya. Nah, anggap misalkan kalau komputer kita itu adalah karakter kita ini ya di Scratch yang kita namakan sprite. Nah, si sprite ini wilayahnya itu ada di dalam stage ya. Kita namakan stage, kotak putih yang di sebelah kanan ini. Nah, jadi sprite ini hanya bisa dipindahkan di daerah kotak putih ini saja. Nah, sprite ini bisa kita pindahkan sekaligus kita bisa berikan perintah. Perintahnya itu kita berikan dalam bentuk blok ya, yang ada di sebelah kiri ya. Di daftar perintahnya itu yang bisa kita berikan ke sprite kita ada di sebelah kiri ini ya. Di sini kita bisa lihat kalau misalkan ada beberapa jenis perintah yang sudah digolongkan berdasarkan warna. Untuk memberikan perintah pertamanya, kita bisa ambil satu blok gerak terlebih dahulu. Ya, jadi kita bisa membuat sprite-nya nanti bergerak sebanyak berapa langkah. Kemudian untuk menjalankan bloknya, kita bisa langsung klik sekali. Itu untuk menjalankan bloknya. Atau kita bisa pakai bendera hijau yang ada di kanan atas ini. Tapi kalau misalnya kita ingin menggunakan tombol bendera hijaunya, maka kita harus tambahkan lagi dengan satu blok dari bagian kejadian, yaitu ketika bendera hijau diklik. Nah, biasanya kita gabungkan dengan blok ini agar perintah itu akan jalan ketika tombol bendera hijaunya ini ditekan. Nah, tombol bendera hijau ini seperti tombol startnya ya. Jadi ketika kita klik bendera hijaunya, maka kelihatan sprite itu bergerak sebanyak 10 langkah, dia menyalakan blok di sini. Nah, ini kalau misalkan geraknya itu terlalu sedikit, kita bisa ubah ya nilai langkahnya. Kita bisa buat dia bergerak lebih jauh dengan mengubah 10 ini menjadi nilai yang lain. Misalkan kita ganti jadi 50 ya, kita tambah. Kalau kita klik lagi sekarang, jalankan bendera hijaunya, maka sprite sudah bergerak lebih jauh ya kelihatannya. Nah, ini cuma dia sekali aja. Kecuali kita klik terus bendera hijaunya, maka dia akan bergerak terus-menerus. Begitu ya cara kita memberikan perintah simple ke sprite kita ini ya. Nah, di sini masih banyak blok lainnya yang bisa kita berikan. Misalkan kita mau kalau setelah bergerak kita ingin membuat dia berganti animasi ya, atau berganti tampilan, kita bisa gunakan blok kostum berikutnya. Kita gabungkan dengan blok yang sudah ada, kita gabungkan. Nah, kumpulan blok ini sudah dinamakan script ya namanya. Jadi kumpulan blok ini namanya script. Kemudian kalau misalnya kita ingin tes lagi, ya kita bisa klik lagi ya. Di sini kita bisa lihat kalau sprite-nya itu bergerak 50 langkah. Setelah itu dia mengganti kostum ya. Kostum itu apa? Kostum itu seperti tampilannya. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih detailnya tentang kostum. Tapi untuk sementara kita coba pakai bloknya saja ya. Kemudian kita bisa tambahkan lagi geraknya. Jadi kita bisa buat kalau misalkan dalam satu kali klik itu dia bergerak beberapa kali. Nah, caranya tinggal menggunakan blok gerak lagi ya, kita tarik lagi. Misalkan sekarang kita mau buat dia 100 langkah supaya lebih jauh ya. Nah, ini kalau kita klik, nah perhatikan ya di sini blok itu harusnya dijalankan dari atas ke bawah ya. Jadi gerak 50 langkah, kostum berikutnya baru gerak 100 langkah. Tetapi ketika kita lihat tadi dia cuma bergerak satu kali saja. Nah, ini karena kalau misalkan terdapat beberapa blok dalam kategori gerakan, khusus blok kategori gerakan yang warna biru tua ini, itu untuk kita dapat melihat gerakannya satu persatu, kita harus tambahkan blok tunggu. Karena kalau misalnya tidak ditambahkan blok tunggu, maka gerakannya itu hanya akan ditampilkan sekali berupa gerakan totalnya. Nah, jadi kita bisa tambahkan blok tunggu terlebih dahulu sebelum gerak berikutnya. Jadi misalkan kita tambahkan tunggu, ini ada di bagian kontrol warna orange ya. Jadi kalau kita jalankan lagi sekarang, ketika kita klik, maka kita bisa lihat kalau misalkan dia sudah bergerak 2 kali ya. Nah, ini kita tinggal tambahkan lagi. Jadi kita bisa buat dia gerak
kostum berikutnya, tunggu, gerak, kostum berikutnya, tunggu gitu. Ini kita pindahkan ke sebelah kiri dulu spatnya. Oke, jadi kita tambahkan kostum berikutnya, kemudian tunggu lagi, dan seterusnya. Jadi kita bisa tambahin supaya dia geraknya beberapa kali ya. Ini kita bebas mau tambahkan berapa blok yang kita mau ya. Intinya dia akan dijalankan dari atas ke bawah. Oke, nah sekarang kita tinggal tes lagi. Klik lagi bendera hijaunya. Gerak kostum berikutnya, gerak kostum berikutnya, gerak. Jadi dia akan bergerak sebanyak 3 kali. Kemudian berganti kostum sebanyak 3 kali, menunggu 1 detik setiap kali dia bergerak dan berganti kostum. Oke, begitu ya kira-kira perintah sederhana atau perintah awal yang kita bisa berikan di sprite kita. Jadi intinya kita menyusun perintah-perintah sederhana ini menjadi satu kumpulan perintah yang kita berikan pada sprite ataupun nanti karakter lainnya gitu. Intinya kita akan belajarnya itu memberikan kumpulan perintah ini ya nanti untuk melakukan berbagai hal, menyelesaikan sebuah permasalahan, menyelesaikan sebuah kuis, membuat animasi, games dan lain-lain. Itu beberapa hal yang bisa kita lakukan dengan Scratch ini. Oke, baik sampai di situ dulu. Kira-kira penjelasan awal atau penjelasan singkat tentang Scratch ini dan cara menggunakannya. Sampai jumpa di video berikutnya.